Selamat datang di Sport Stories, tempatnya Anda mendapatkan kabar terbaru seputar dunia olahraga. Di hadapan puluhan ribu pendukung setia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tim nasional Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dalam laga final AFF U23 Mandiri Cup 2025, yang berlangsung pada malam penuh tekanan, 29 Juli 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung dengan tempo tinggi dan atmosfer tegang sejak menit awal, skuad Garuda Muda takluk dengan skor 0-1, sekaligus mengubur harapan mereka untuk mengangkat trofi juara di rumah sendiri. Pertandingan ini sejak awal diprediksi akan berjalan sulit bagi kedua tim. Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah tampil agresif dengan pendekatan menyerang melalui permainan cepat di sisi sayap. Lini depan yang dihuni oleh Raven berkali-kali mencoba membongkar pertahanan rapat Vietnam. Namun koordinasi lini belakang tim tamu patut diacungi jempol. Sementara Vietnam bermain lebih taktis dan sabar. Mereka memilih untuk merespon serangan Indonesia dengan pressing efektif di tengah lapangan dan melakukan serangan balik cepat. Meski lebih sedikit menguasai bola, mereka terlihat sangat efisien dalam menciptakan peluang. Petaka bagi Indonesia datang di menit ke-37. Saat sebuah serangan terstruktur dari sisi kanan Vietnam menghasilkan kemelut di kotak penalti Indonesia. Bola pantulan hasil sepakan jarak jauh sempat diblok, namun jatuh tepat ke kaki Nguyen Chong PHNG, yang tanpa ragu melepaskan tendangan first time keras ke sudut kiri bawah gawang yang dijaga oleh kiper M. Ardiansyah. Gol ini menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan. Setelah kebobolan, Indonesia mencoba bangkit. Dominasi penguasaan bola pun mulai lebih jelas terlihat. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada peluang berarti yang berhasil dikonversi menjadi gol. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Indonesia terlihat lebih mendominasi, terutama setelah pelatih melakukan beberapa pergantian pemain yang menyegarkan lini tengah dan depan. Masuknya pemain seperti Arhan Fikri memberikan warna baru di sektor distribusi bola. Garuda Muda mencatatkan penguasaan bola hingga mencapai 68%, dan beberapa peluang sempat tercipta. Vietnam di sisi lain tetap tenang. Mereka mengatur tempo, melakukan pergantian pemain untuk menjaga intensitas, dan bermain sabar hingga akhir laga. Tim asuhan pelatih Kim Sang-si berhasil mengunci keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Secara statistik, Indonesia unggul dalam beberapa aspek. Namun meski unggul dalam penguasaan dan jumlah peluang, ketajaman lini depan menjadi catatan penting. Penyelesaian akhir dan kreativitas di sepertiga akhir lapangan tampak masih perlu banyak pembenahan. Pelatih Timnas Indonesia U23 dalam konferensi pers usai pertandingan menyatakan bahwa ia bangga dengan perjuangan timnya sepanjang turnamen, meski hasil akhir belum sesuai harapan. Ia menilai para pemain telah memberikan segalanya di lapangan, dan kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk ke depan. Kami mengucapkan selamat kepada Vietnam yang tampil solid dan disiplin. Kami sendiri harus mengakui bahwa kami kurang tajam di depan gawang. Tapi saya bangga dengan kerja keras para pemain kami. Mereka telah menunjukkan mental juang luar biasa, ujarnya. Beberapa pemain juga menyampaikan perasaan kecewa, namun tetap berkomitmen untuk terus berkembang dan belajar dari hasil ini. Meski tidak berhasil meraih gelar juara, performa Indonesia di turnamen ini secara keseluruhan sangat positif. Mereka berhasil melaju ke final setelah menyingkirkan tim-tim kuat seperti Thailand dan Malaysia. Beberapa pemain muda juga tampil menonjol, seperti Raven, Arhan Fikri, dan Kadek Arel, yang konsisten sepanjang turnamen.
Turnamen ini juga menjadi ajang unjuk gigi bagi pelatih dan strategi baru yang diterapkan PSSI dalam pengembangan skuad muda menuju ajang-ajang besar di level Asia. Setelah hasil ini, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan untuk melanjutkan persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026, serta memantapkan program latihan jangka panjang menuju SEA Games dan Asian Games. PSSI menyatakan akan mengevaluasi hasil turnamen ini dan memperkuat dukungan untuk generasi muda sepak bola tanah air. Kekalahan tipis Indonesia 0-1 dari Vietnam di partai final AFF U23 Mandiri Cup 2025 menunjukkan bahwa Garuda Muda sudah berada di jalur yang tepat. Namun masih ada pekerjaan rumah terutama dalam aspek penyelesaian akhir dan ketajaman serangan. Dengan dukungan penuh dari supporter dan perbaikan berkelanjutan, Indonesia diharapkan bisa segera kembali ke jalur kemenangan dan meraih gelar juara di turnamen-turnamen mendatang.